Halo teman-teman kelas 11, jumpa lagi dengan Pak Anggit. Kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan. Catatlah hal-hal yang penting untuk melihat lebih dalam tentang organ-organ pencernaanmu. Oke. Nah, untuk organ pencernaan kita akan mulai. Yang pertama adalah mulut, ya teman-teman, cavum oris. Nah, cavum oris ini teman-teman, cavum oris itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah lidah atau lingua, lalu ada kelenjar ludah atau salivary glands, ya, atau glandula salivales, kemarin kita belajar itu, dan juga gigi atau dentes. Baik, kita akan mulai untuk membahas bagian-bagian dari mulut ini, yaitu dari kelenjar ludah. Ayo, teman-teman, kira-kira ada berapa jenis kelenjar ludah ya di dalam tubuh kita? Ya, jawabannya adalah ada 3. Ada 3, yaitu teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ada kelenjar parotid, ya, parotid gland. Itu letaknya ada di bawah telinga tapi agak ke depan sedikit, gitu ya. Dan ini merupakan kelenjar ludah yang paling besar. Ya. Ada sepasang kiri dan kanan. Lalu yang kedua ada submandibular gland, ya teman-teman ya. Submandibular. Mandibula teman-teman, rahang bawah. Jadi ini adalah kelenjar ludah yang letaknya itu dekat dengan rahang bawah kita. Begitu. Yang ketiga ada sublingual, sublingual gland atau kelenjar ludah yang berada di bawah lidah kita. Ya. Jadi ada 3 seperti ini teman-teman. Ada parotid, submandibular, dan sublingual. Dengan parotid yang paling besar. Ya. Nah, ketiga kelenjar ludah ini akan menghasilkan ludah, air liur ya teman-teman ya. Akan menghasilkan air liur atau saliva. Dengan komposisinya yang paling besar adalah air, 98%. Lalu ada beberapa ion seperti natrium, kalium, klorida, dan bikarbonat. Dan juga ada enzim tialin teman-teman. Nah, ini yang khas ya, ada enzim tialin yang merupakan kelompok enzim amilase. Ya. Jadi nama spesifiknya adalah tialin. Nah, fungsi dari tialin sendiri adalah untuk memecah amilum, teman-teman ya. Memecah amilum pada karbohidrat makananmu itu nanti akan dipecah menjadi maltosa ya, maltosa. Ingat disakarida, maltosa, glukosa dan glukosa ya. Jadi amilum akan dipecah menjadi maltosa seperti ini. Dan juga sebenarnya kalau kamu ngunyahnya lama, teman-teman, ada sebagian juga yang akan dipecah menjadi glukosa. Ya, itulah kenapa kalau kamu ngunyahnya lama, misalkan nasi yang banyak amilumnya ya, lama-kelamaan akan terasa manis. Karena ada sebagian yang terpecah menjadi glukosa. Dan semakin lama semakin banyak pula yang akan terpecah menjadi glukosa. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ada glukosa tapi hanya sedikit. Itu dulu. Next, yaitu ada gigi atau dentes ya. Jadi gigi atau dentes itu ini langsung ke nama latinnya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ada gigi seri. Ya, teman-teman tahu ada gigi seri, di mana gigi seri ini istilahnya adalah incisivus. I kodenya ya, incisivus. Fungsinya untuk memotong. Lalu ada gigi taring, istilahnya adalah caninus, simbolnya adalah C, untuk merobek. Lalu ada gigi geraham depan. Ya. Gigi geraham depan istilahnya adalah premolar, kodenya adalah P. Fungsinya untuk mengunyah. Dan juga ada geraham belakang atau molar, kodenya N. Ya. Ini untuk mengunyah dan menghaluskan. Gitu. Jadi kalau secara internasional dikenalnya kodenya ini, I, C, P, dan N. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana rumus gigi manusia saat anak-anak dan saat kita tuh sudah dewasa ya, sudah sempurna. Tentu saja itu berbeda, teman-teman ya. Kalau saat anak-anak kan istilahnya adalah gigi susu, ya.
Dan itu nanti akan tanggal dan digantikan gigi yang permanen di dewasa. Nah, seperti apa ya kalau misalkan itu sudah lengkap? Jadi kalau untuk anak-anak, oke, untuk anak-anak, teman-teman coba bayangkan bahwa gigimu itu dibagi menjadi 4 regio, istilahnya ya, 4 regio. Coba kamu meringis, pasti gigimu itu semacam satu regio yang kayak bercermin gitu ya, sama gitu. Nah, ada atas, bawah, kiri, dan kanan seperti ini. Nah, yang pertama jelas saja teman-teman, pasti ada gigi seri ya, I. Jadi ini seperti ini. Oke. Lalu di belakang I setelahnya itu ada C, maka regio yang lainnya pun juga mengikuti. I, C seperti ini. Lalu ada premolar, yang depan. Dan juga yang belakang. Nah, teman-teman, untuk yang anak-anak, itu gigi serinya sama dengan yang dewasa sebenarnya ya, ada 2. Ya. Atas yang bagian kiri ada 2, yang atas kanan juga ada 2. Ya. Bawah kiri ada 2, bawah kanannya juga ada 2. Begini. Jadi total tuh gigi serinya ada 8. Ya. Lalu untuk caninus adalah 1 di masing-masing regio. P atau gram depannya premolar itu 2. Nah, yang khas di sini adalah belum ada molar yang tumbuh di anak-anak, teman-teman. Ya. Jadi di semua regio itu 0. Nah, seperti ini. Sehingga kamu tahu bahwa kalau seperti ini berarti jumlahnya berapa ya? 2, 1, 2. Ya. Ada 5 dikali 4 regio. Maka jumlah gigi untuk anak-anak itu ada 20 buah. Ya. Gitu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah mulai kamu bisa hitung sendiri ya, kira-kira gigimu seperti apa. Nah, karena nanti kalau anak-anak pasti semuanya akan menuju fase dewasa. Dan giginya struktur jumlahnya pun ada perbedaan. Ini contohnya ya, teman-teman. Untuk gigi dewasa itu regionya sama, ICPM. Gitu. Sebenarnya regionya sama tetap. Yang membedakan hanya tuliskan dulu. Jadi di sini yang membedakan kalau dewasanya sudah sempurna ya, yaitu ada di molarnya. Untuk I, C, dan P-nya sama ya. Jadi ini tuh sama-sama 2, C-nya 1, P-nya 2 untuk setiap regionya. Ya. Nah, seperti ini. Yang membedakan adalah M-nya. Ya. Jadi M-nya itu adalah punya 3 molar. Ya. Nah, ini yang membedakan. Sehingga di sini nanti jumlahnya adalah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3, 8. 8 kali 4 regio, berarti total adalah 32 buah. Seperti itu. Ya, perbedaannya M-nya masing-masing 3, maka dikali 4 adalah 12. Seperti itu, teman-teman. Oke. Semoga bisa dipahami. Next. Nah, ini bentuk-bentuknya, teman-teman bisa lihat incisivus, incisor ini ya. Ini caninus, premolar, dan molar. Nah, coba kamu bisa lihat kembali. Kira-kira seperti ini bentuknya. Next, teman-teman. Ini adalah gambar struktur gigi dari luar ke dalam. Teman-teman bisa lihat di sini yang paling luar itu bagiannya ya, areanya yang nampak itu adalah area mahkota, crown. Lalu yang sedikit tenggelam di gusi itu adalah leher, neck. Dan yang dalam menancap dalam di gusi adalah akar. Gitu. Nah, kalau dari struktur dari dalam keluar, lapisan-lapisannya ya teman-teman, kita bisa lihat yang pertama ada enamel atau email ya, biasanya dikenal sebagai email. Ya.
Ini adalah struktur yang paling keras, teman-teman ya, email. Pelindung gigi yang paling keras. Lalu di dalam email itu ada dentin atau tulang gigi. Lalu ini teman-teman bisa lihat ada gusi, tempat untuk melekatnya gigi. Gusi ini gingiva atau gum. Ya. Lalu kalau di dalam dari dentin, teman-teman, itu ada rongga ini ya, yang pink ini ya. Ini adalah rongga. Nah, rongga ini disebut sebagai pulpa ya, rongga pulpa. Pulp cavity atau pulpa. Nah, di sini terdapat pembuluh darah dan juga saraf. Gitu. Lalu ada ligamen juga, ligamen gigi, teman-teman bisa lihat. Lalu ada saluran akar yang di bawah, masih ada pembuluh darah dan sarafnya. Ya, dan ini menancap erat di tulang rahang kita. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan Panggit tanya ya, ngapa kok gigi kita tuh bisa rusak jika kita tidak rajin membersihkan gigi? Dan biasanya kerasanya kalau sudah berlubang baru kerasa, teman-teman ya. Nah, di sini jawabannya adalah karena itu dapat terjadi kalau kamu itu terutama banyak memakan makanan yang kaya karbohidrat. Teman-teman tahu saat kamu makan makanan yang kaya akan karbohidrat, ya, okay, dan kamu tidak membersihkan gigi, maka karbohidrat itu akan menempel di sela-sela gigi, ya, ada di sela-sela gigi. Dan kamu tahu bahwa di dalam mulutmu itu ada air ludah. Oke. Ini Panggit buat skema untuk mempermudah pemahamanmu, tapi kamu buat bahasamu sendiri ya. Ingat di air ludah itu ada petialin. Apalagi kok karbohidrat yang biasa kita makan adalah amilum. Kira-kira kamu bisa membayangkan nggak saat ini ada petialin? Oke. Lalu ketemu amilum. Ya. Pasti akan ada yang berubah jadi maltosa. Atau karena itu tidak ditelan, ya, ada proses pemecahan terus-menerus, maka banyak yang akan terpecah menjadi glukosa di sini. Ya, maltosa maupun glukosa. Ingat, namanya karbohidrat itu adalah sumber energi bagi sel, termasuk sel-sel bakteri. Ya. Sehingga saat ada bakteri di mulutmu, ketemu pecahan amilum tadi, maltosa dan glukosa, ya, akibat ketemu tialin, ya tentu saja ini menjadi makanan yang sangat enak ya bagi si bakteri. Ini nanti akan dimakan, lalu bakteri itu akan mengeluarkan metabolit. Metabolit adalah hasil pencernaannya yang dikeluarkan dari tubuhnya dalam bentuk asam laktat. Nah, asam laktat ini teman-teman yang nantinya membuat gigi kita itu asam, ya, akan membuat gigi kita itu asam. Rongga mulutmu pun pasti akan terasa asam. Dan kamu bisa bayangkan nggak kalau asam ini terkena gigi? Maka sedikit demi sedikit giginya akan terkikis, ya, akan terkikis, lapisannya akan terkikis. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ini tidak akan terjadi dalam semalam saja ya. Lapisannya akan terkikis. Ingat, lapisannya mulai dari email ya, pertama yang akan dirusak adalah email. Nah, waktu emailnya rusak sedikit demi sedikit, kamu masih belum terasa sakit ya. Belum tahu kalau itu ada perusakan gigi. Lalu ke dalam lagi, email ternyata ada dentin tulang gigi. Ini pun kamu masih belum terasa sakit gitu ya. Tapi kalau bakteri terus melakukan pengikisan dengan asam laktatnya, karena kamu saking seringnya nggak sikat gigi, maka tingkat kerusakan gigi itu bisa sampai ke pulpa. Dan kamu tahu bahwa pulpa di situ ada sarafnya, saraf dan pembuluh darah.
Itulah kenapa kalau sudah sampai merusak pulpa, di sini bakteri akan menyerang sarafmu, kamu baru akan merasa sakit. Ya. Jadi kalau sampai pengikisan gigi kamu merasa sakit, itu artinya pengikisannya itu sudah sampai, bakterinya sudah sampai masuk ke pulpa. Maka ya kamu rajin-rajinlah mengikat gigi, ya, supaya sisa-sisa makanan yang terutama mengandung karbohidrat amilum bisa bersih, tidak ada proses pemecahan amilum yang nanti bisa membuat bakteri itu berkembang biak sangat pesat, ya, yang akhirnya bisa menghasilkan asam laktat untuk mengikis gigi tadi. Seperti itu ya, semoga dipahami. Kalau belum paham, coba kamu ulangi penjelasannya dari awal. Next, ya kita akan lihat skema sistem pencernaan pada manusia, teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah di sini ada mulut, ya. Mulut nanti akan, nah, di sini ada kelenjar ludah di mulut, ya. Lalu akan masuk faring. Faring makanan akan, nah ini yang menarik teman-teman. Jadi mulut saat kamu sudah dikunyah masuk ke faring, ya, itu makanan yang sudah halus dan tercampur dengan ludahmu, ya, yang sudah kamu kunyah, itu disebut sebagai bolus, ya, sebagai bolus. Jadi mulut mengunyah makanan jadi bolus, lalu bolus akan disampaikan ke faring, ke esofagus, lalu ke lambung. Nah di lambung ini bolus akan mengalami pencampuran dengan enzim-enzim yang ada di lambung, serta HCl. Nah, bolus yang sudah tercampur dengan enzim pencernaan di lambung dan juga HCl, itu istilahnya adalah chymus. Ya, chymus. Jadi bolus yang sudah tercampur tadi, HCl dan juga enzim pencernaan. Oke, lalu chymus. Nanti semakin chymus terbentuk, ya, semakin asam toh berarti sudah tercampur HCl. Itu akan memicu chymus itu masuk ke dalam saluran berikutnya, yaitu usus halus. Nah, saat perjalanan menuju usus halus, ternyata di sini ada kelenjar-kelenjar, ya, di kanan dan kiri rongga perutnya. Ya. Di sisi kanan itu ada hati, yang dimana di situ bisa menghasilkan empedu. Dan teman-teman bisa lihat bahwa empedu nanti akan disalurkan ke tengah, ke saluran, ya, ke usus halus. Begitu pula dengan pankreas. Pankreas pun juga akan menyampaikan enzimnya untuk bisa bekerja di usus halus. Nah, dari usus halus nanti akan ada proses pemecahan nutrisi, ya, yang masih tersisa dan juga penyerapan nutrisi selain air. Lalu nanti akan diteruskan setelahnya ke usus besar. Lalu di usus besar teman-teman tahu bahwa ujungnya itu ada yang menggembung besar yaitu rektum, ya. Nah dari rektum baru nanti akan keluar ke lubangnya yaitu anus. Nah kira-kira seperti ini. Oke, lanjut teman-teman. Nah bagian mana saja yang menghasilkan enzim? Mudah teman-teman. Yaitu bagian teman-teman sudah tahu ada mulut, ya, bisa menghasilkan enzim karena di situ ada kelenjar ludahnya. Lalu ada lambung, pankreas, usus halus. Nah, seperti ini ya. Jadi mulut karena ada kelenjar ludah, lambung, usus halus, dan pankreas. Jadi ada 4, ya, kelenjar ludah, lambung, usus halus, dan pankreas. Hati, empedu, ya. Empedu itu memang sekresi tapi bukan enzim, teman-teman, ya. Tidak terlibat langsung dalam untuk memecah nutrisi. Seperti itu. Oke, dipahami dulu. Nah, kita coba akan membedah setelah ini, teman-teman, ya. Kita lihat selanjutnya adalah lambung atau ventriculus nama lainnya. Nah, ada 3 jenis sel, teman-teman, yang berperan untuk produksi getah pencernaan. Ya. Getah pencernaan itu HCl plus enzim-enzim yang terlibat. Yang pertama itu ada sel mukus untuk menghasilkan lendir, dan lendir ini berfungsi untuk melindungi permukaan lambungmu, teman-teman. Sehingga nanti kalau ada HCl itu tidak langsung mencerna dinding lambung itu sendiri. Ya. Sangat penting ada mukus. Berikutnya ada sel chief, teman-teman. Ya. Di sini akan ada sekresi enzim lipase, ada renin dan juga
pepsin. Di sini pepsin bentuknya masih pepsinogen dan nanti akan aktif jika bertemu dengan HCl, berubah menjadi pepsin. Dan juga ada sel parietal. Di situ nanti lambung akan menghasilkan HCl. Ya. HCl berfungsi selain untuk mengaktifkan pepsin, pepsinogen tadi jadi pepsin, ini juga berperan untuk membunuh bakteri-bakteri dan juga mikrobial berbahaya lainnya yang masuk ke tubuhmu. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, enzim pada lambung yang dihasilkan itu mungkin singkatnya saja, Panggit lebih suka ini membuat jembatan keledai LPR. Lipase, pepsin, nogen, dan renin. LPR. Lapar, gitu ya. Lambung kan kalau kamu lapar kan pegangnya lambung. Aduh, lapar nih, gitu ya. Nah, itu bisa jadi jembatan keledai. Nah, lipase itu berfungsi untuk memecah lemak, dalam hal ini trigliserida, menjadi 3 molekul asam lemak dan juga gliserol. Ya. Tapi memang ini hanya dipecah saja, belum ada proses penyerapan di lambung. Berikutnya pepsinogen. Ingat, pepsinogen diaktifkan oleh HCl. HCl yang diproduksi oleh lambung itu sendiri. Sehingga nanti akan jadi pepsin. Ini bentuk aktifnya. Nah, pepsin nanti akan berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton atau peptida sederhana. Next, ada renin. Ya. Renin ini berfungsi untuk mengkoagulasikan atau menggumpalkan protein susu yang disebut sebagai kasein, sehingga nanti akan mudah untuk dicerna di saluran berikutnya. Seperti itu. Nah, tambahan sedikit teman-teman yang menarik. Kalau teman-teman lihat, di sini ada otot khusus ya. Di bagian atas ini ada namanya otot sphincter esophagus, otot sphincter esofageal. Ya. Ini nanti kalau kamu makan, lalu dari esofagus ada makanan, ada bolus, nanti otot sphincternya tuh mengendur, sehingga baru bisa masuk bolusnya. Nanti kalau sudah selesai masuknya, ya ini akan menutup lagi otot sphincternya. Nah, di sini nanti akan ada proses pencernaan makanan. Kalau misalkan sudah selesai dicerna, sudah asam, kimusnya sudah banyak, HCl-nya makin banyak diproduksi, nanti akan memicu otot sphincter yang di bawah, yaitu otot sphincter pylorus, itu membuka. Ya. Jadi nanti kimus, ya istilahnya sudah jadi kimus, akan masuk sedikit demi sedikit ke usus halus. Seperti itu, teman-teman. Oke. Next. Nah, ini hanya hormon lapar versus kenyang, tapi di sini Panggit hanya ingin menjelaskan apa yang membuat kamu tuh mungkin ada yang merasa lapar gitu ya, cepat lapar. Nah, itu ada kaitan erat dengan hormon ghrelin. Jadi hormon ghrelin ini yang menarik teman-teman, itu dihasilkan oleh dinding lambung saat tubuh kita tuh lambung kita tuh relatif kosong, ya. Sehingga saat relatif kosong akan menimbulkan perasaan lapar. Nah, itu kamu bisa rasa lapar itu kan itu. Hormon kenyangnya ya ini memang banyak hal ya yang berperan, tapi memang yang paling berperan penting di sini adalah hormon PYY yang dihasilkan oleh usus halus. Ya, ini antagonis dengan ghrelin. Oke, next teman-teman ya. Terakhir dari video ini adalah pankreas. Pankreas, teman-teman, bisa dilihat bentuknya seperti ini ya, yang ada di bawah lambung. Dan teman-teman lihat di sini ada saluran yang terhubung langsung ke usus halus, ya, bagian setelah lambung. Atau sphincternya lambungnya ada di sini. Ya, sphincter pylorusnya. Nah, yang menarik adalah teman-teman, pankreas itu bisa menghasilkan enzim, tapi juga bisa menghasilkan hormon, ya, menghasilkan enzim dan hormon. Nah, ini adalah penjabarannya teman-teman. Yang menghasilkan enzim itu adalah sel Acini di pankreas. Ya, ada 2 jenis sel Acini.
Nah, sel acin itu bisa menghasilkan enzim, ini Pak Anggit menyingkatnya sebagai TOC ya. TOC, T, tripsin, A, amilase, L, lipase, ada lipase juga sama kayak yang di lambung, dan juga chymotrypsin. Ya, TOC, teman-teman. TALK. Dihasilkan oleh sel acin. Dan sel acin itu punya saluran tadi ya. Yang di bagian sel acin ini punya saluran ke usus halus. Jadi bekerjanya itu nggak di pankreas, teman-teman. Tapi nanti enzim-enzim ini disalurkan ke usus halus. Ya. Berikutnya adalah penghasil hormon di pankreas. Itu ada bagian yang disebut sebagai pulau Langerhans. Pulau Langerhans itu ada dibagi menjadi dua lagi. Sel alfa dan sel beta. Nah, sel alfa itu akan menghasilkan hormon yang disebut sebagai glukagon. Kalau sel beta itu menghasilkan hormon yang disebut sebagai insulin. Kedua hormon ini ya, itu berperan dalam pengaturan glukosa. Pengaturan kadar glukosa di darah. Ya. Kerjasamanya dengan hati. Ya. Kerjasama dengan hati. Seperti itu. Hati atau hepar. Baik. Next. Nah, enzim apa ya teman-teman yang dihasilkan oleh pankreas ini? Ya tadi ada TOC, tapi ini ada penjelasannya. Jadi ada yang pertama tripsinogen. Namanya di sini enzimnya masih ogen, berarti belum aktif. Nah, maka nanti akan diaktifkan oleh enzim yang namanya enter ya, biar masuk tripsinogen. Enterokinase. Nanti akan diaktifkan, bentuknya jadi tripsin. Fungsinya untuk memecah protein menjadi peptida sederhana dan juga sebagian kecil asam amino. Ada sebagian kecil juga yang akan terpecah sampai tingkat asam amino. Nggak usah bingung, protein itu rantainya banyak, peptida itu ya 2 rantai asam amino seperti ini atau 3. Nah, kalau asam amino itu sudah sendiri, terpisah gitu. Ya, udah siap diserap. Gitu. Lalu ada amilum, mirip yang ada di mulut, ptialin. Ya, ada amilase, yaitu memecah amilum menjadi maltosa dan juga glukosa. Ya, ini sebagian kecil jadi glukosa. Oke, seperti itu. Lalu ada lipase juga, ya teman-teman, mirip dengan yang di lambung. Ini akan memecah trigliserida jadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir adalah chymotrypsin. Fungsinya sama dengan tripsin tadi ya. Sama-sama memecah peptida protein jadi peptida sederhana plus asam amino. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ya, sekali lagi, ya teman-teman bisa lihat di sini ada sel acini, ya, acinar sel ini yang penghasil enzim TOC tadi. Nah, ini ada 1, ada 2 ini ya. Nah, ingat bahwa nanti kalau sudah dihasilkan enzimnya, akan ada salurannya menuju ke usus halus. Saluran kelenjar. Saluran pankreas yang menuju ke usus halus. Nah, nanti enzim TOC, ya, tripsin, amilase, lipase, dan chymotrypsin itu kerjanya tuh di sini. Bukan di pankreasnya. Ya. Jadi menghampiri si makanan. Nah, di sela-sela acini ini itu ada pulau Langerhans tadi ya, di sela-selanya ini, teman-teman. Nah, kalau hormon itu tidak ikut masuk ke usus halus, melainkan si hormon insulin dan glukagon tadi masuk ke pembuluh darah. Ya, masuk ke pembuluh darah. Ini teman-teman bisa lihat arahnya ke pembuluh darah. Untuk akhirnya nanti menuju ke hepar, ke hati dan menjalankan proses pengaturan glukosa. Oke. Nah, itu teman-teman tentang materi hari ini. Semoga kamu bisa paham terkait nanti bagaimana hati dan pankreas bisa bekerja sama mengatur kadar glukosa darah akan dijelaskan di video berikutnya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kamu memahami materi ini. Dadah.